konstitusi negeri, bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Jumpa lagi bersama saya Rina Meida Haftriana dari SD Negeri Ciporos 03 Karangpucung, calon guru penggerak Kabupaten Cilacap Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai berbasis kebajikan. Di hadapan saya sudah ada Bapak Supriyanto SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Ciporos 01. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah kondisi sehat, baik-baik saja. Baik Bapak, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya untuk sekedar berbincang terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini saya akan belajar banyak hal terhadap Bapak, khususnya sebagai seorang pemimpin pembelajar, yaitu kepala sekolah. Dan silakan sebelumnya silakan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Rina, selamat sudah terpilih dan salah satu calon guru penggerak. Semangat, tetap eksis dan harus sukses. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, Kepala Sekolah SD Negeri Ciporos 01, di mana saya di sini sudah tugas 4 tahun, Bu, dan 4 tahun. Silakan semampu saya, sepengetahuan saya, sebisa saya, apa yang ditanyakan oleh Bu Rina nanti akan jelaskan sebaik-baiknya. Silakan Bu Rina. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Rina dari Ciporos 03, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan interview terhadap kepala sekolah terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berbasis nilai kebajikan. Khususnya Bapak nih ya, dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah tentunya sudah cukup lama dan memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Yang akan saya tanyakan yang pertama, berdasarkan pengalaman Bapak, pernah tidak menghadapi permasalahan yang sama-sama baik tetapi sangat bertentangan pada saat itu? Sering terjadi, memang sering terjadi kita menghadapi suatu problem yang sama-sama baik, sama-sama bermasalah juga. Kadang-kadang juga ada yang kita kadang-kadang kesulitan mana yang terbaik, tetapi kita sebagai seorang manajer, kita harus bisa memilih yang terbaik dari dua permasalahan tersebut, dua problem tersebut. Oleh karena itu, yang pasti kita harus bisa memilah dan memilih rujukan haluan mana yang terbaik, mana yang segi positifnya lebih banyak, ya. Kemudian dalam mengambil keputusan, kira-kira ada tidak atau siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil, serta langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Iya, kalau kita menghadapi suatu kita mencari problem permasalahannya, faktanya, siapa saja yang terlibat,
sehingga nanti dalam mengambil suatu keputusan kita nggak salah, kita nggak keliru akan mengambil keputusan yang terbaik, tidak merugikan salah satu pihak. Tentunya langkah ke depannya langkah yang terbaik. Baik Bapak, jadi kita memilah dulu siapa saja, mencari kebenarannya ya Pak. Betul, faktanya, buktinya, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Itu kita kumpulkan bersama, duduk bersama, renungkan bersama, diskusi bersama. Insya Allah nanti akan menemukan titik temunya. Kemudian dari sekian banyak permasalahan yang Bapak alami atau yang Bapak hadapi selama ini, bagaimana Bapak dapat memilah-memilah terhadap permasalahan yang Bapak alami untuk mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Iya, bujukan moral. Kalau kita melihat pada kata bujukan itu bisa kita pindahkan menjadi dua hal. Bujukan yang bersifat positif, ada bujukan yang bersifat negatif. Nah, sehingga harus kita bisa memilih mana bujukan yang sifatnya negatif, mana bujukan yang sifatnya positif, kan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bisa memilih bujukan yang sifatnya positif, tentu kita akan tidak lanjuti. Tapi kalau yang sifatnya bujukan yang sifatnya negatif, kan provokator itu kan bujukan juga, gitu. Nah, sehingga kita perlunya pandai-pandai dalam memilah dan memilih di situ. Nah, terkadang kalimatnya kadang-kadang baik, kadang-kadang enak didengar. Oh, ternyata itu adalah merupakan suatu racun yang sangat berbahaya. Terkadang kita menghadapi suatu problem, bujukan yang kadang-kadang bahasanya sederhana, tetapi ternyata itu akan dampak positif bagi kita. Sehingga ada bujukan tadi, ada bujukan yang positif, ada yang bujukan yang negatif. Kita sebagai seorang manajer harus mampu memilah dan memilih hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan bujukan seperti bujukan etika yang Bapak hadapi? Bujukan etika. Bujukan etika itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa bujukannya ada dua macam. Ya, jika dilihat itu ada dua macam. Itu ada yang positif dan negatif, ada yang benar dan ada yang salah. Ya, kalau berhukum salah satu bujukan tadi, jika kedua-duanya benar, maka itulah yang disebut dengan dilema. Sama-samanya bagus, dua-duanya sama-sama benar, kita bingung dalam memilih. Nah, inilah yang disebut dengan dilema. Tetapi di antara dua ini pasti ada yang lebih dibanding yang satu sama lain. Itu dilema. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi permasalahan terkait bujukan atau dilema moral dan dilema etika tadi? Langkah-langkahnya tentu harus bijak kita ya dalam menghadapi suatu permasalahan. Tentu kedua belah pihak harus kita identifikasi permasalahannya dan kita musyawarahkan bersama sehingga kita nanti akan mendapatkan jawaban yang tidak merugikan salah satu pihak. Andai kata dua belah pihak kita satukan menemukan titik temu, mestinya kita akan melibatkan personal guru yang lain. Kita diskusikan bersama, kita musyawarahkan bersama, sehingga kita akan mendapatkan suatu keputusan yang terbaik di sekolah tersebut. Bagaimana cerita real Bapak menghadapi permasalahan dalam mengambil satu keputusan yang perlu Bapak alami terkait pengambilan keputusan dengan dilema moral atau dilema etika? Dilema sama-sama baik, sama-sama penting, sering terjadi di dalam kehidupan
kita sebagai seorang kepala sekolah juga sering mengalami seperti itu. Misalnya ada salah satu guru yang sedang mengikuti program PPG, di mana program PPG merupakan program mereka, dan ini merupakan salah satu media untuk meningkatkan daripada profesionalisme daripada seorang guru. Jelas itu penting. Bila dalam mengikuti PPG tersebut banyak sekali kegiatan-kegiatan baik online, baik daring, baik tugas-tugas, sehingga mereka kadang-kadang meninggalkan tugas mengajar. Bila lihat anak juga tidak tahu pentingnya, harus kita didik, harus kita bimbing, harus kita kelola dan lain-lain. Sehingga kita sebagai seorang sekolah kadang-kadang bingung dalam memilih, tetapi bagaimanapun juga kita harus bisa memutuskan. Itu salah satu dilema. Karena itu akan kita mengambil, silakan nanti pekerjaan diambil jam istirahat, silakan tugas diambil setelah jam sekolah dan itu sangat sulit ya Pak dalam keputusan, sangat menantang memang. Selain tadi, apalagi tantangan yang pernah Bapak alami mungkin pada suatu saat nanti dapat bermanfaat bagi saya ketika saya menjadi seorang pemimpin pembelajar di masa depan. Selain tantangan yang dilema, tentu tantangan banyak sekali. Kita seorang pimpinan jelas banyak sekali. Jadi tantangan itu harus kita selesaikan dengan cara yang sangat bijak, jangan saling, jangan merugikan pihak, jangan sampai menjatuhkan hak pihak. Selain tantangan yang kita hadapi tadi, PPG, dan guru yang ikut dalam program masih banyak lagi. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat pada hari itu juga, atau memikirkan sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah maupun kasus secara terinci, kita tidak memiliki schedule, tidak memiliki jadwal, karena masalah itu muncul secara kadang-kadang secara tiba-tiba ya Pak, tidak dijadwalkan spontan dan lain-lain. Dan kita juga tidak mengharapkan munculnya suatu problem, kan gitu ya, tidak mengharapkan suatu masalah gitu. Tetapi walaupun demikian, andai kata setiap saat muncul suatu problem, masalah, kita tinggal identifikasi jika ada masalah yang bisa diselesaikan di tempat itu juga, tentu kita selesaikan di tempat itu juga. Namun manakala masalah yang harus tertunda, harus melibatkan pihak ketiga dan lain-lain, tentu kita membuat schedule penyelesaian masalah tersebut. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini sangat membantu Bapak dan mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Secara tidak langsung, tentu dalam mengambil suatu keputusan ini tergantung pada kebijakan kita masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ya namanya masalah kadang unik dan lain-lain, tentu kami juga melibatkan personal yang lain, guru yang lain itu. Jadi sekali lagi, masalah ada yang sulit, ada yang tidak, ada yang berat, ada yang ringan.
sekiranya masalah-masalah yang muncul itu ringan, bisa kita selesaikan dengan sendiri, tentu kita selesaikan dengan sendiri, head to head. Tetapi terkadang muncul juga masalah yang cukup sulit, yang pelik. Kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, sehingga kita juga kolaborasi, bekerja sama, diskusi dengan yang lain, guru-guru yang lain juga kita lakukan, berpikirkan. Kita melakukan kolaborasi dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dilema etika merupakan satu-satunya ilmu, merupakan satu-satunya pembelajaran, pengalaman yang sangat berharga bagi orang-orang yang akan menjadi orang yang bijak. Jadi dilema etika merupakan pengalaman, ilmu dan lain-lain untuk menjadi orang yang bijak. Sehingga kesimpulannya, orang yang bijak harus bisa mengambil keputusan dari suatu dilema. Itu menurut Bapak seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Banyak sekali pengalaman-pengalaman berdasarkan cerita Bapak yang saya ambil hari ini. Dan semoga di kesempatan lain saya bisa melakukan atau berbincang santai lagi dengan Bapak untuk lebih menggali informasi-informasi terkait tugas sebagai pemimpin pembelajar khususnya kepala sekolah. Ya, sama-sama, tetap semangat, guru bergerak, Indonesia maju. Baik Ya. Bapak, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, sekian hasil wawancara dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Rina? Alhamdulillah baik. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak dapat menyempatkan untuk berbincang dengan saya. Saya ingin banyak belajar dari Bapak terkait pengalaman-pengalaman Bapak dalam menjalani tugas sebagai kepala sekolah. Begini Pak, terkait tugas calon guru penggerak angkatan 7 yang sedang saya jalani, saya mendapatkan tugas untuk berbincang dengan Bapak terkait pengambilan keputusan dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin. Khususnya Bapak yang dalam waktu dekat ini akan purna tugas, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bapak alami, pengalaman yang sangat real dalam menghadapi permasalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak di sini, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk itu ada suatu permasalahan, kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut. Tentunya permasalahan tersebut kalau pelik itu harus kita bersama-sama kita identifikasi dulu mana benar, mana yang salah. Yang benar menurut hukum, yang salah menurut hukum. Nah, kalau kedua-duanya benar, itu merupakan dilema etika. Untuk itu kita harus cermat dalam menentukan keputusan tersebut. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak?
terutama untuk kasus-kasus di mana dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan itu kita harus bermusyawarah. Kedua-duanya harus diberi pengertian lebih dahulu. Karena apa? Karena keputusan tadi yang baik menurut hukum dan bukan yang salah, dan yang sudah saya katakan di atas tadi yang merupakan dilema itu, kita harus bersama-sama antara kedua-duanya. Fakta-fakta itu harus diidentifikasi lebih dahulu agar keputusan yang diambil nanti menguntungkan semua pihak dan tidak ada permasalahan di suatu hari di kemudian nanti. Baik Pak, sangat mantap ya Pak. Jadi kita harus cari tahu dulu identifikasi permasalahannya, kemudian kita musyawarahkan ya Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kita harus selalu komunikasi, terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang ada suatu permasalahan atau perselisihan tersebut. Kita panggil untuk dimintai keterangan agar kita bisa menentukan hal-hal yang positif yang menurut saya pribadi khususnya akan semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan kedepannya tidak ada suatu permasalahan-permasalahan yang mengganjal dari yang berbagai pihak atau yang bersengketa tersebut. Baik Pak. Kemudian hal-hal efektif apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai jalan yang sangat benar atau efektif dalam mengambil keputusan-keputusan pada kasus yang Bapak hadapi selama ini? Ya, kita harus selalu berdialog dengan kasus-kasus yang ada di dalam sekolah tersebut atau yang sedang memiliki suatu permasalahan. Kita pertemukan bersama, kita mintai keterangan, untuk selanjutnya kita ajak musyawarah. Nanti kita akan melibatkan dewan guru, komite maupun stakeholder yang lain yang bisa membantu jika tidak bisa terselesaikan dalam sekolah itu. Dengan mengajak semua stakeholder untuk membicarakan menyelesaikan masalah ini ya Pak ya? Iya, betul. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya sebagai Kepala SD Negeri Ciporos 3 tentunya ada beberapa dilema untuk mencari suatu solusi agar warga sekolahan itu menjadi baik, menjadi nyaman, yang tertib dan seterusnya, itu dengan membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang bersifat positif dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau ada suatu permasalahan, kalau bisa diatasi secara langsung di waktu itu, kita langsung musyawarahkan bersama. Seandainya kok tidak bisa, agar tidak berkepanjangan, kita mengumpulkan dewan guru untuk diajak musyawarah bersama, agar nanti keputusan itu merupakan keputusan bersama, bukan keputusan hanya kepala sekolah saja. Karena tanggung jawab dalam pendidikan, khususnya di sekolah tersebut, adalah untuk kebersamaan, jadi bukan diri sendiri. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih juga. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini?
Ya, untuk selama ini tentunya kami sebagai kepala sekolah harus selalu mengkomunikasikan bersama agar tidak terjadi suatu masalah. Seandainya ada suatu masalah, kita bekerja sama mengumpulkan dewan guru yang tentunya kalian bisa sesuai dengan profesinya sebagai ahlinya, kita untuk menyelesaikan bersama-sama. Tapi tidak lupa kepala sekolah harus selalu melibatkan atau dilibatkan agar pengambil kebijakan atau keputusan tersebut bisa mengkomunikasikan, bisa menjadikan teman-teman atau dari pihak lain yang bersengketa itu merasa artinya diorangkan atau dihargai. Jadi tidak berat sebelah itu. Ada pedoman pada aturan yang berlaku. Iya, tentunya seperti itu. Ya, baik, Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Sebuah keputusan atau kebijakan dari sekolah itu tidak harus ditentukan oleh kepala sekolah saja, tapi merupakan teamwork antara lain guru, komite, dan pengawas. Apabila suatu permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan khususnya dari dalam dulu, baru kita keluar mencari solusi, mengajak merangkul komite atau melaporkan pada pengawas. Seandainya sudah bisa, mengapa harus ke sana? Kita selesaikan dulu suatu permasalahan yang ada di dalam itu, kita harus bisa, yaitu dengan cara musyawarah mufakat agar permasalahan tersebut tidak sampai keluar dan bisa direndam atau kerahasiaan tersebut oleh dalam sekolahan tersebut. Itu, Mbak. Baik, Pak. Jadi kita harus sebisa mungkin dapat menyelesaikan permasalahan di sekolah, di dalam sekolah ya. Iya. Dengan jalan musyawarah. Kemudian kalau kita sudah buntu, baru kita melibatkan orang luar seperti pengawas sekolah dan tingkat yang lebih atas. Iya. Ya, Pak. Iya. Jadi pengambilan keputusan itu tidak bisa perseorangan, harus timbang, harus bersama-sama. Tapi harus di dalam dulu, jangan sampai keluar. Kalau keluar, nanti efeknya adalah kalau ada yang tahu bahwasanya sekolah itu nanti dilibatkan sekolah tidak yang kondusif. Seperti itu. Menjaga mutu sekolah juga ya, supaya setiap permasalahan tidak viral. Viral yang negatif, kalau viral yang positif mungkin kita lebih diuntungkan. Tidak masalah kalau yang positif, kalau yang negatif itu menjaga kredibilitas kita atau cara kerja kita juga tidak baik. Gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Dengan berbincang dengan Bapak, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan sekelumit tadi menjadi manfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri,
kuasa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila.